Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 16 September 2021 terambil dari Mazmur 130 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan?" Dalam bahasa Batak dikatakan molotung majujur ho ale Jehovah dia kadosa tung ise ma manahan jongjong ale Tuhan. Demikian puji firman Tuhan. Topik mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, mengingat kesalahan memang lebih mudah daripada mengingat kebaikan. Kesalahan orang lain, apalagi yang sangat menyakitkan, akan selalu meninggalkan bekas luka yang sulit untuk disembuhkan. Sekiranya Tuhan melakukan hal yang sama, mengingat-ingat kesalahan umatnya, siapa yang dapat tahan? Ungkapan pemazmur ini lahir dari kesadaran pemazmur akan kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi umatnya, yang meskipun berlumur dosa, tetapi diampuninya. Tuhan tidak mengingat dosa umatnya, meskipun berulang kali mereka meninggalkannya, berkali-kali melawan perintahnya, berkali-kali pula mengaku dosa dan meminta ampun kepadanya, tetapi mereka mengulanginya kembali. Jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan umatnya, siapa yang dapat tahan? Syukurlah, Tuhan bukan pendendam. Ia mengampuni umatnya yang bertobat, sebab Ia mengasihi mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, jadi ampunan dan belas kasih Allah menjadi prasyarat bagi manusia untuk hidup di dunia ini. Menurut ayat ini, orang hidup dari belas kasih dan ampunan Allah. Ide ampunan di sini diungkapkan dengan ungkapan melupakan. Tuhan diharapkan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia dalam hidupnya di dunia ini. Sebab kalau Tuhan mengingat semuanya itu, maka tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup di hadapan pengadilan dan hukuman Allah. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, suatu hari, seorang ayah memperingatkan anaknya yang memiliki perilaku yang tidak baik. Berkali-kali sang ayah memperingatkan supaya jangan nakal, tetapi anak itu tetap melanggar lagi. Sampai satu hari ayahnya berkata, "Anakku, aku memberimu peringatan sampai 2 kali. Kalau kamu sampai nakal lagi, maka ayah tidak segan-segan untuk memasukkanmu ke kamar gelap di bawah tanah." Tetap anak itu pun tidak mengindahkan peringatan ayahnya. Akhirnya, sang ayah harus menjalankan disiplin dengan jalan menghukum anak itu dengan memasukkannya ke kamar gelap bawah tanah. Anak ini memukul-mukul pintu kamar, minta dikeluarkan karena takut. Terdengar anak itu berteriak, minta ampun kepada ayahnya. Sang ayah bermaksud membuka pintu, namun dicegah oleh istrinya. "Jangan dibuka. Disiplin harus ditegakkan. Yang salah harus dihukum." Saat suami istri ini makan, anaknya masih di kamar gelap. Ketakutan, kedinginan, dan terus berteriak minta ampun. Istrinya melarang suaminya membuka pintu. Lalu ayah itu berkata, "Baik, saya tidak akan melepaskan dia, tetapi saya mengasihi dia dan saya mau menemani dia." Kemudian sang ayah turun ke bawah tanah, membuka pintu kamar itu. Anak itu menangis dan memeluk ayahnya. Ayahnya membawa sedikit roti dan air. Mereka duduk di tempat yang gelap, makan dan minum berdua, hingga anak itu tertidur dalam pelukan ayahnya. Bukankah anak ini adalah gambaran dari hidup kita? Berkali-kali Tuhan memperingatkan agar kita tidak lagi melanggar firman-Nya. Tetapi berkali-kali pula kita tidak mengindahkannya. Kita pun harus menerima hukuman.
kita berada di dalam kamar gelap dalam dosa-dosa kita. Di sana kita tidak mampu melepaskan diri, hidup dalam ketakutan dan bayang-bayang maut ada di depan kita. Di saat seperti itu, apakah Allah tinggal diam? Tidak. Karena kasih-Nya kepada kita, maka Ia turun ke dunia, menghampiri kita, menemani kita, dan bahkan rela menyerahkan nyawanya sendiri untuk melepaskan kita dari maut. Sedemikian hebatnya kasih yang telah ditujukan Allah bagi kita. Tidak pernah muncul dalam pikiran Allah untuk membiarkan kita hidup dalam ketakutan. Dengan kasih Ia menemani, memeluk, dan menyayangi kita hingga kita benar-benar hidup dalam kehendak-Nya. Adakah kita ingat dan bersyukur hari ini betapa besar kasih yang telah Allah tunjukkan bagi kita? Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang sudah menunjukkan kasih dan pengampunan-Mu kepada kami. Layakkanlah kami tetap di hadapan-Mu karena belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu. Dan ajari juga kami supaya tahu berterima kasih dan menghargai kasih dan pengampunan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.